Memberi adalah sebuah tindakan yang mencerminkan kebaikan hati dan kepedulian terhadap sesama. Konsep memberi tidak hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat materi, tetapi juga mencakup banyak aspek lain dalam kehidupan. Memberi dalam bentuk materi mungkin yang paling sering terlihat, seperti menyumbangkan uang, makanan, atau barang kepada mereka yang membutuhkan. Namun, di luar itu, ada banyak bentuk pemberian yang memiliki nilai yang tidak kalah penting. Salah satu bentuk memberi yang berharga adalah memberikan waktu. Di dunia yang serba sibuk ini, meluangkan waktu untuk orang lain adalah sesuatu yang sangat berarti. Waktu bisa diberikan dalam bentuk mendengarkan seseorang yang sedang menghadapi masalah, menemani keluarga, atau bahkan berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang bertujuan membantu sesama. Kadang, kehadiran dan perhatian lebih berharga daripada harta benda karena seseorang merasa dihargai dan tidak sendirian. Selain itu, memberi juga bisa berupa perhatian. Dalam hubungan sosial, baik dalam keluarga, pertemanan, maupun lingkungan kerja, perhatian adalah sesuatu yang sangat berharga. Sebuah sapaan hangat, menanyakan kabar, atau sekadar mendengarkan dengan penuh kesungguhan dapat membuat seseorang merasa diperhatikan dan dihargai. Tindakan kecil seperti ini seringkali memiliki dampak besar terhadap kebahagiaan dan kesejahteraan emosional seseorang. Tidak kalah penting, berbagi ilmu juga merupakan bentuk memberi yang sangat bermanfaat. Ilmu yang dibagikan kepada orang lain tidak akan berkurang, justru semakin berkembang dan bermanfaat bagi banyak orang. Mengajar, berbagi pengalaman, atau memberikan bimbingan kepada mereka yang membutuhkan pengetahuan bisa membantu membangun masyarakat yang lebih cerdas dan berdaya. Pada intinya, memberi adalah wujud nyata dari kepedulian dan empati. Ketika seseorang memberi dengan tulus, ia sedang menunjukkan bahwa ia peduli terhadap kebahagiaan dan kesejahteraan orang lain. Empati yang mendasari tindakan memberi ini membuat hubungan antar manusia menjadi lebih harmonis dan penuh kasih sayang. Dalam banyak kasus, memberi tidak hanya membawa kebahagiaan bagi penerima, tetapi juga bagi pemberinya. Ada kepuasan batin yang muncul ketika seseorang mampu meringankan beban orang lain, meskipun hanya dengan tindakan sederhana. Dengan memahami berbagai aspek dari memberi, kita bisa mulai menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tidak perlu menunggu menjadi kaya atau memiliki sesuatu yang berlebih untuk bisa berbagi. Setiap orang bisa memberi dalam kapasitasnya masing-masing. Karena pada akhirnya, memberi bukan hanya tentang apa yang kita keluarkan, tetapi tentang bagaimana kita menunjukkan kasih sayang dan kepedulian terhadap sesama. Memberi adalah tindakan yang membawa manfaat tidak hanya bagi penerima, tetapi juga bagi pemberi itu sendiri. Saat seseorang menerima sesuatu, baik itu dalam bentuk materi, perhatian, waktu, atau ilmu, seringkali muncul perasaan bahagia dan rasa terima kasih. Bagi mereka yang sedang dalam kesulitan, pemberian bisa menjadi bantuan yang sangat berarti, memberikan harapan di saat-saat sulit. Bahkan dalam hal-hal sederhana, seperti senyuman yang diberikan kepada seseorang yang sedang menghadapi hari yang berat, bisa menjadi dorongan moral yang mampu mengubah suasana hati dan memberi semangat untuk terus melangkah. Lebih dari sekadar kebahagiaan dan bantuan, memberi juga memiliki dampak emosional yang mendalam bagi penerima. Ketika seseorang merasa diperhatikan dan didukung, ia cenderung memiliki semangat yang lebih besar untuk menghadapi hidup. Dukungan moral yang diberikan oleh orang lain seringkali menjadi kekuatan tersembunyi yang membuat seseorang tidak merasa sendirian. Dalam banyak situasi, kehadiran seseorang yang mau mendengarkan dan berbagi rasa bisa jauh lebih berharga dibandingkan dengan bantuan materi semata. Namun, manfaat dari memberi tidak hanya dirasakan oleh penerima, tetapi juga oleh pemberi. Ada kepuasan batin yang muncul ketika kita bisa membantu orang lain, sebuah perasaan yang sulit dijelaskan tetapi sangat nyata. Ketika kita melihat seseorang tersenyum karena uluran tangan kita, ada kebahagiaan yang tumbuh dalam diri kita sendiri. Ini adalah bentuk emotional return, di mana kebaikan yang diberikan kepada orang lain justru membawa ketenangan dan kebahagiaan bagi diri sendiri. Selain manfaat emosional, memberi juga memiliki dampak sosial yang signifikan. Ketika seseorang terbiasa berbagi, ia akan lebih mudah membangun hubungan baik dengan orang-orang di sekitarnya.
Kepercayaan pun tumbuh karena sikap memberi menunjukkan ketulusan dan kepedulian. Dalam hubungan sosial, baik dalam lingkungan keluarga, pertemanan, maupun komunitas, sikap murah hati dapat mempererat ikatan dan menciptakan lingkungan yang lebih harmonis. Tidak hanya dalam kehidupan pribadi, memberi juga memiliki manfaat dalam dunia profesional. Seseorang yang gemar berbagi ilmu, membantu rekan kerja, atau memberikan dukungan dalam timnya akan lebih mudah membangun jaringan yang kuat. Kepercayaan yang tumbuh dari sikap dermawan ini seringkali berkontribusi pada reputasi yang baik, baik di lingkungan kerja maupun dalam dunia bisnis. Banyak orang sukses yang menyadari bahwa memberi, baik dalam bentuk ide, bimbingan, atau dukungan, adalah kunci dalam membangun koneksi yang bernilai. Pada akhirnya, memberi bukan hanya tentang memberikan sesuatu kepada orang lain, tetapi juga tentang menciptakan kebahagiaan, baik bagi penerima maupun pemberi. Memberi menghubungkan manusia dalam jaringan kepedulian yang lebih luas, membangun hubungan yang kuat, dan menciptakan siklus kebaikan yang terus berlanjut. Ketika seseorang memberi dengan tulus, ia tidak hanya membantu orang lain, tetapi juga menemukan kebahagiaan dan makna dalam hidupnya sendiri. Dalam kehidupan, ada sebuah prinsip alami yang disebut the law of reciprocity, atau hukum timbal balik. Prinsip ini menggambarkan bahwa ketika seseorang memberikan sesuatu, baik dalam bentuk bantuan, perhatian, maupun kebaikan lainnya, maka suatu saat ia akan menerima balasan, meskipun mungkin tidak datang dari orang yang sama atau dalam bentuk yang sama. Ini bukan sekadar keyakinan kosong, melainkan sesuatu yang telah terbukti dalam banyak aspek kehidupan, mulai dari hubungan sosial hingga dunia bisnis. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak contoh nyata yang menunjukkan bagaimana kebaikan yang diberikan kepada orang lain pada akhirnya kembali kepada pemberinya. Salah satu contoh adalah para dermawan yang sukses. Banyak tokoh besar di dunia, seperti Bill Gates dan Warren Buffett, dikenal karena kedermawanannya. Mereka bukan hanya mengumpulkan kekayaan, tetapi juga menyumbangkannya untuk pendidikan, kesehatan, dan berbagai inisiatif sosial. Alih-alih kehilangan sesuatu, mereka justru mendapatkan lebih banyak, baik dalam bentuk kepercayaan, kepuasan batin, maupun dukungan dari masyarakat yang mereka bantu. Hal yang sama juga terjadi dalam dunia bisnis. Banyak perusahaan besar yang menerapkan konsep berbagi sebagai bagian dari strategi mereka. Misalnya, perusahaan yang memberikan beasiswa atau pelatihan gratis kepada masyarakat seringkali mendapatkan loyalitas dan citra baik di mata publik. Brand yang berinvestasi dalam program sosial seringkali lebih dipercaya dan lebih disukai oleh pelanggan dibandingkan dengan perusahaan yang hanya fokus pada keuntungan semata. Ini membuktikan bahwa memberi bukanlah sekadar tindakan altruistik, tetapi juga memiliki dampak positif yang nyata dalam jangka panjang. Namun, esensi sejati dari memberi bukanlah tentang mengharapkan balasan secara langsung. Kebaikan yang dilakukan dengan tulus seringkali menghasilkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang bisa dibayangkan. Ada orang yang menolong seseorang tanpa mengharapkan imbalan, lalu bertahun-tahun kemudian mendapatkan bantuan dari arah yang tak terduga. Ada pula mereka yang membangun relasi dengan sikap penuh kemurahan hati, dan akhirnya mendapatkan kesempatan besar dalam hidup karena kepercayaan yang telah mereka tanamkan sejak lama. Memberi dengan hati yang tulus adalah investasi dalam kehidupan. Meskipun tidak selalu terlihat hasilnya secara instan, kebaikan yang ditanamkan pasti akan tumbuh dan kembali dalam bentuk yang lebih indah. Bisa jadi dalam bentuk kebahagiaan batin, bisa berupa hubungan sosial yang lebih erat, atau bahkan dalam bentuk keberuntungan yang datang di saat yang tidak disangka-sangka. Karena pada dasarnya, dunia ini bekerja dalam keseimbangan, dan kebaikan yang ditebarkan akan selalu menemukan jalannya untuk kembali kepada kita. Memberi adalah sebuah tindakan mulia yang membawa kebahagiaan, baik bagi penerima maupun pemberi. Namun, dalam praktiknya, tidak semua orang mampu menjaga keseimbangan antara memberi dan menerima. Ketidakseimbangan ini seringkali muncul ketika seseorang terlalu banyak memberi tanpa memperhitungkan kebutuhannya sendiri,
atau ketika ia berharap menerima sesuatu sebagai balasan dari kebaikan yang telah ia lakukan. Dalam kehidupan, ada kalanya kita merasa telah memberikan begitu banyak, namun tidak mendapatkan hal yang sebanding sebagai balasan. Kita mungkin telah membantu seseorang dengan sepenuh hati, tetapi ketika kita berada dalam kesulitan, tidak ada tangan yang terulur untuk menolong. Hal ini bisa menimbulkan kekecewaan dan bahkan membuat kita ragu untuk terus berbagi. Namun, disinilah pentingnya memahami bahwa memberi seharusnya bukan tentang menghitung berapa banyak yang telah kita keluarkan dan berapa banyak yang akan kita terima. Sikap pamrih dan ekspektasi berlebihan hanya akan membawa rasa frustrasi dan kekecewaan. Memberi yang tulus tidak mengharapkan imbalan langsung. Kebaikan yang kita lakukan mungkin tidak selalu kembali dari orang yang sama atau dalam bentuk yang kita harapkan, tetapi percaya bahwa setiap tindakan baik akan menemukan jalannya sendiri untuk kembali kepada kita bisa membawa ketenangan hati. Namun, ini juga tidak berarti kita harus terus memberi tanpa batas. Ada kalanya kita perlu menarik garis dan memastikan bahwa dalam kebaikan yang kita berikan, kita tidak mengorbankan kesejahteraan diri sendiri. Menjaga keseimbangan antara memberi dan kebutuhan pribadi adalah hal yang penting. Jika kita terus memberi tanpa memperhatikan diri sendiri, lama-kelamaan kita bisa merasa lelah, kehabisan energi, bahkan kehilangan diri sendiri dalam prosesnya. Memberi bukan berarti mengabaikan kebutuhan kita sendiri. Justru, semakin kita menjaga diri dan memastikan bahwa kita dalam keadaan baik secara fisik dan emosional, semakin banyak kebaikan yang bisa kita bagikan kepada orang lain. Jadi, memberi itu penting, tapi lebih penting lagi untuk melakukannya dengan kesadaran dan keseimbangan. Berbagi dengan tulus, tanpa pamrih, tetapi tetap menjaga batasan agar kita tidak kehilangan diri sendiri dalam kebaikan yang kita berikan. Karena pada akhirnya, kebaikan yang paling berharga adalah yang diberikan dari hati yang penuh, bukan dari hati yang lelah. Memberi adalah sebuah tindakan sederhana yang memiliki dampak luar biasa. Dalam kehidupan, apa yang kita berikan kepada orang lain seringkali kembali kepada kita dalam berbagai bentuk, entah itu kebahagiaan, kepercayaan, hubungan yang lebih erat, atau bahkan kesempatan yang tak terduga. Saat kita memberi, kita tidak hanya membantu orang lain, tetapi juga memperkaya diri kita sendiri, baik secara emosional maupun sosial. Namun, manfaat dari memberi akan lebih bermakna jika dilakukan dengan tulus. Memberi bukan tentang mengharapkan balasan langsung, tetapi tentang menciptakan kebaikan yang dapat berkembang dan menyebar. Ketika seseorang memberi dengan hati yang ikhlas, ia bukan hanya memberikan sesuatu yang bernilai bagi orang lain, tetapi juga menanam benih kebaikan yang suatu saat akan tumbuh dalam kehidupannya sendiri. Karena itu, mari jadikan memberi sebagai bagian dari keseharian kita. Tidak perlu menunggu memiliki banyak harta atau waktu luang yang berlebih untuk berbagi. Terkadang, sekadar memberikan perhatian, mendengarkan dengan tulus, atau membantu dengan apa yang kita miliki sudah cukup untuk membuat perbedaan bagi orang lain. Dengan memberi, kita tidak hanya membantu dunia menjadi tempat yang lebih baik, tetapi juga menemukan kebahagiaan dan makna yang lebih dalam hidup kita sendiri.